Haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, akan kekal selamanya. Amin, haleluya. Langit dan bumi, haleluya, akan lenyap. Amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, akan kekal selamanya. Amin, haleluya. Langit dan bumi, haleluya, akan hilang lenyap. Amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, kekal selamanya. Amin, haleluya. Langit dan bumi semua akan berlalu, haleluya, tetapi orang yang setia, haleluya, kita yang mau taat melakukan kehendak Tuhan Yesus, haleluya, kekal selamanya. Amin, haleluya. Tetapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kudus, hidup taat, akan selamat. Amin, haleluya. Marilah kita semua percaya Yesus. Marilah kita semua, haleluya, lakukan kehendak Tuhan, lakukan semuanya dengan cinta dan setia. Amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, akan kekal selamanya. Amin, haleluya. Dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firman Tuhan, tidak akan berlalu. Tetapi firman Tuhan Yesus akan kekal. Tuhan yang sempurna akan bersama kita, anak-anaknya yang setia ikut Tuhan. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, kekal selamanya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 11, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi di dalamnya. Haleluya. Langit dan bumi semua akan berlalu. Yang kekal adalah kerajaan surga. Kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan,
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, sempurna Engkau Tuhan Yesus Bapakku, Yesus Juru Selamatku. Amin. Aku mau setia Bapa, aku mau cinta Tuhan Yesus, aku mau taat pada firman Tuhan sampai kekal selamanya. Haleluya. Aku mau setia Tuhan Yesus, aku mau taat Tuhan Yesus. Bentuklah hidupku menjadi seperti Yesus. Amin. Haleluya. Sucikan hatiku Bapa, sucikan mulutku Bapa. Sebentar layakkan kami mau terima firman-Mu, sumber kebenaran. Haleluya. Aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Hatiku berpaut kepada Tuhan, mataku tertuju padamu Yesus. Haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Aku mau setia Bapa, aku mau taat pada firman-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk ke surga. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral hidup kami. Engkaulah Tuhan Rajaku di atas segala-galanya. Urias sangkala makara beturias. Hati kamu melekat dengan Engkau Tuhan. Aku tidak mau jauh dari Engkau. Aku mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kamu tuntun hidupku. Rias ikiala makara beturias. Tuntun hidupku Bapa, supaya kami tidak ikut dunia ini akan lenyap, tapi hidupku mau berpadan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman, kami siap dengar firman-Mu. Dan Roh Kudus Kamu tuntun hidup kami semua Bapa, Ibu, Saudara semua adalah kami adalah anak-Mu Bapa. Kau pegang hidup kami, supaya kami lolos dari masa-masa kesukaran tribulation. Karena kami diangkat, rapture menjadi kerinduan kami. Rapture Bapa, diangkat, tubuh kami diubahkan dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Dan masuk di dalam kerajaan Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Allah Bapakku, Jehovah. Allah Bapakku Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurutmu sudah berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat malam. Kita bersyukur kembali, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus.
Sebab hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita yang baik Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang baik dari semua kita dulu jahat. Kita orang berdosa. Kita menjadi baik oleh karena Yesus. Semua karena Yesus. Karena firman Tuhan yang membenarkan kita. Melalui pengorbanan Yesus. Sehingga kita bukan menjadi hamba dosa. Tapi hamba kebenaran. Mari. Selagi kita menantikan kedatangan Tuhan. Selagi kita menanti rapture. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan punya kepekaan dan punya kerinduan. Tuhan mari datanglah segera. Kan kau merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berpindah tempat dari keadaan dunia yang penuh dengan duka. Dunia penuh dengan dosa. Dunia penuh dengan kedurhakaan. Penuh dengan nestapa dunia ini. Penuh dengan tangisan, ratapan. Penuh dengan kejahatan. Waktu mari bertobat Bapak Ibu semua, bertobatlah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku semua yang kucintai. Bersama aku hamba Kristus. Pastor Yakob Rahmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku ajak semua saudara-saudaraku. Semua dulur-dulurku yang kucinta. Mari kita kembali kepada Tuhan. Hidup yang lama kita tinggalkan. Kita hidup di dalam keadaan baru. Haleluya. Dalam dunia yang baru. Yaitu bumi yang baru. Langit yang baru. Yerusalem baru. Surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur. Bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Nya. Tanpa kasih Tuhan hancurlah kita. Tidak seorang pun manusia bisa bertahan di luar kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari semua baca Ibrani pasal 12 ayat 24 sampai 29 supaya kita selesai Ibrani pasal 12 dan besok atas rahmat anugerah Tuhan kita minta senantiasa rahmat anugerah Tuhan supaya kita diberikan panjang umur. Saya bisa sehat sampai detik ini melaksanakan pelayanan terus dari pagi sampai malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita di dunia ini bukan milik kita. Dunia bukan milik kita. Tapi hidup ini nafas pun Tuhan yang punya. Organ tubuh kita juga Tuhan yang punya. Bukan milik kita. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang dan bayi. Dan bukan atas kehendak kita ada di dunia. Tapi punya rencana Tuhan yang sempurna. Kalau Tuhan punya rencana, mari kita hidup di dalam rencana Tuhan. Bukan rencana daging. Bukan kita hidup untuk kehendak hati kita. Bukan kita hidup kehendak hati yang egois. Hati yang berdosa ini. Oleh itu isilah hatimu dengan firman Tuhan. Supaya hati yang berdosa dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan hidup berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Ibrani pasal 12 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkannya. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah membaca dengan setia, demikian firman Tuhan kita baca. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24-29. Kita dengan setia melakukannya tiap malam kita baca firman Tuhan. Tiap pagi kita baca firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Karena Dialah awal dan akhir. Marilah kita sebelum kita berbaring tidur malam ini, kita akhiri dengan firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama di ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Artinya mari kita hidup di sentral kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Jadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai Raja-Raja. Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita berasal dari Dia. Dan semua yang kita miliki di dunia ini semua berasal dari Dia. Sampai kacamata pun yang saya pakai ini semua kan atas izin Tuhan. Kalau mata dibikin buta, percuma pakai kacamata, saudara.
Tapi kalau atas izin Tuhan kita bisa pakai kacamata, itu berkat Tuhan. Ya, saya disembuhkan sama Tuhan, mata saya bisa melihat secara sempurna, maka bisa pelayanan terus. Itu karena anugerah Tuhan. Betul. Saya bisa sehat sampai detik ini, itu anugerah Tuhan. Bisa menyanyi biarpun sederhana, biarpun hanya main gitar, tapi Tuhan lihat kesederhanaan saya, ketulusan hati saya, karena ingin saya tujukan kepada Yesus. Ini gitar dari kayu, kayu ciptaan Tuhan. Senar juga dari bahan-bahan nailan, ini semua ciptaan Tuhan. Tangan yang saya main-main gitar ini semua ciptaan Tuhan, bukan ciptaan saya. Semua berasal dari Tuhan. Dan kita kembalikan kepada Yesus, sentral hidup kita. Saya mau menyanyikan lagu ini semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan, semuanya sumbernya Yesus. Jadikan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Oleh karena itu mari jauhlah dari dosa. Jangan sampai kita menolak dia seperti Adab 5 yang kedua. Mari yang pertama kita sentralin kepada Yesus. Dan kedua, jangan supaya kamu jangan menolak dia. Jangan pernah saudara jauh dari Tuhan. Yang pertama mari jadikan Yesus sebagai sentral. Jangan sampai kita tidak setia. Seringkali kita setia, tapi di tengah-tengah jalan kita putus. Seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 10. Banyak orang yang murtad saudara. Ini waktu banyak kata firman Tuhan dalam Matius 19. Jangan sampai yang terdahulu terkemudian terdahulu. Jangan sampai saudara. Tapi kita mau pelihara iman pengharapan kita kepada Tuhan. Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari kita mau jaga kesetiaan kita. Yang pertama, kita jadikan Yesus sebagai sentral. Dan kedua, jangan sampai kita menolak dia, jangan sampai kita durhaka, jangan sampai kita berubah setia. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan seperti Yudas Iskariot. Lihat Yudas Iskariot. Pertamanya dipilih sama Tuhan kalau saya baca di Matius pasal 10. Bahkan dikasih kuasa saudara. Untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi di tengah jalan dia mengkhianati Tuhan. Dan yang ketiga langkah dia. Habislah dia masuk neraka tuh. Karena terbukti dalam Markus 14 ayat 21 dikatakan. Celaka dia. Lebih bagus kata Tuhan tidak dilahirkan. Berarti percuma dia. Karena apa? Karena dia mensia-siakan kasih karunia Tuhan. Dia mempermainkan Tuhan. Mari kita takut sama Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral. Yang kedua jangan kita tolak. Karena yang ketiga. Karena kalau kita bisa setia sama Tuhan. Karena kita nanti akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu. Ini dengerin. Lihat semua akan tergoncang. Dia 27. Nanti semua akan digoncangkan. Semua akan tergoncang. Bumi akan hancur. Semua akan lenyap saudara. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jangan main-main loh saudara. Silakan kalau saudara masih mau hidup main-main dengan keras hati, silakan. Hidup memang semua pilihan kok. Bapak Ibu kalau mau tidak taat kepada firman Tuhan, silakan. Tapi ada risiko yang saudara nanti akan hadapi. Risiko kekal selama-lamanya. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh. Dia nangis darah, percuma. Pintu sudah ditutup. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, marilah. Mumpung Tuhan berikan kesempatan buat kita. Karena nanti kita akan terima yang ketiga ini. Kerajaan ini tidak tergoncang di 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Jangan buang kesempatan emas yang Tuhan berikan, golden opportunity. Jangan hidup main-main dengan dosa. Hati-hati baik para hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan semua bersama saya. Mari kita hati-hati. Marilah kita waspada. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan dekat dengan dunia. Jangan bergaul karib dengan dunia. Tapi bergaul kariblah dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan mulia. Sumber kehidupan. Sumber keselamatan. Sumber segala yang datang dari dia. Karena Tuhan nanti akan datang dengan segala kemuliaannya saudara. Mari. Kata firman Tuhan kita menerima kerajaan ini tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Menurut cara yang berkenan, hormat dan takut. Kalau saya mau nasihatin saudara, mari layani Tuhan dengan hormat dan takut. Lakukan itu. Jangan sampai saudara melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan sama Tuhan. Hormati dalam pekerjaan Tuhan. Jangan dengan sembarangan. Ya, tubuh, jiwa, roh. Ya, hati kita betul baik. Buktikan pikiran kita baik. Buktikan perilaku kita jadi baik. Jadi semua itu sinkron, saudara. Jangan sampai perilaku buruk, ngomong hati itu lu salah itu, saudara. Ya, semua perbuatan itu keluar dari si hati. Maka kalau hati takut sama Tuhan, cinta Tuhan, maka perilaku kita harus benar. Pikiran juga benar. Harus sinkron semuanya.
Maka firman Tuhan katakan, supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna. Karena apa saudara? Karena kata di ayat 29, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dunia nanti akan hangus dengan nyala api, belerang yang dihukum sama Tuhan. Tapi kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh itu mari, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan. Atur waktumu. Atur hidupmu. Supaya hidupmu jangan ngatur untuk dunia, tapi atur hidupmu untuk Tuhan. Atur segala-galanya, prioritaskan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala. Buktikan bahwa kita cinta Yesus. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Langit dan bumi, amin, haleluya, akannya, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tinggal selamanya, haleluya. Langit dan bumi semua akan lenyap, semua akan digoncang sama Tuhan, haleluya. Oh, firman Tuhan Yesus, haleluya. Firman Tuhan Yesus, haleluya. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus, jadilah anak Tuhan yang setia dan taat kepada firman-Nya. Marilah kita semua, haleluya, hidup cinta, setia dan taat. Lakukan semua firman Tuhan, haleluya, sampai kita masuk ke surga, haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, akan kekal selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita makin dekat dengan Tuhan. Hubungan yang akrab bentuk dari sekarang. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita lolos dari masa tribulation. Dan kita minta sama Tuhan diangkat rapture. Masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.